Jadi seorang mukmin harus tampil beda. Bagaimana dia tampil beda di 10 terakhir bulan Ramadan? 10 terakhir ini adalah waktu untuk bersungguh-sungguh melelahkan diri, meletihkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya menjadikan rumah-rumah Allah sepi, kemudian beralih ke jalan, ke pasar, ke mall, memikirkan baju lebaran sehingga melupakan kain kafan. Berikan porsi yang lebih, berikan kesungguhan kita yang sebenarnya di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan, melebihi waktu-waktu yang lainnya, melebihi, lebih. Kita sebaliknya kurang. Seharusnya masjid itu semakin sesak, semakin full, semakin penuh. Lagu buktina namun tanda 10 terakhir aja mulai kosong, ya, mulai maju sapno. Seharusnya sap itu semakin mundur ke belakang, tapi sapnya semakin maju. Itu bertanda lebaran dekat. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di 10 terakhir itu ada ibadah namanya apa? Al-i'tikaf. Untuk fokus beribadah kepada Allah, memutuskan hubungan dengan makhluk, sedikit bahasa kita lebih sederhananya bersemedi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fokus salat, fokus baca Quran, fokus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan hakikat dari i'tikaf itu, beliau mengatakan fa ma'nal i'tikafi wa haqiqatuhu qat'ul 'alaqi 'anil khalaiqi bi khidmatil khaliqi. Yang namanya i'tikaf itu sesungguhnya adalah memutuskan interaksi dengan makhluk untuk berkhidmat kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus ibadah. Makanya HP itu para jamaah i'tikaf ini nyonya HP ini. Perbanyak silent HP itu. Ya, apalagi kalau punya bisnis. Lalang menjak teleponan kiri kanan. Urung ya i'tikaf ayo. Yang ngurus bisnis lagu lengan dalam masjid. Itu hakikat i'tikaf itu para jamaah. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kembali kajian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah zikir yang agung, 5 zikir yang agung yang sudah kita bahas pada 2 pertemuan yang telah lewat. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Yang terakhir ini yang kita bahas, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Dan ini ungkapan yang disebut dengan hauqalah, sebuah zikir yang agung yang memiliki keutamaan yang begitu banyak. Jadi syariat Islam ini mensyariatkan ibadah-ibadah, mensyariatkan ketaatan-ketaatan bagi seorang muslim, bagi orang-orang yang beriman, disertai dengan keutamaan sebagai motivator, pendorong agar kita giat untuk mengamalkannya. Di antaranya adalah ibadah zikir ini dengan berbagai macam variasinya, dengan berbagai macam lafaznya. Zikir yang mulia ini, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya, satu, menghapus dosa-dosa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma 'alal ardi rajulun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubuh walau kanat akthar min zabadil bahar. Tidaklah seorang hamba di atas muka bumi ini membaca la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan diampuni meskipun lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Jadi ikhwatal iman, dalam Islam salah satu zikir yang menghapus dosa itulah zikir ini. Dan betapa butuhnya kita orang-orang mukmin, kaum mukminun, seorang muslim begitu butuh kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Karena kita, tabiat kita, fitrah kita seringkali jatuh ke dalam perbuatan dosa, entah kita sadari ataupun kita tidak sadari. Makanya banyak amalan-amalan yang di situ adalah pengampun dosa. Zikir selesai sholat pengampun dosa, zikir selesai makan pengampun dosa, dan banyak zikir yang lainnya. Dan salah satunya zikir ini, ikhwatal iman, menunjukkan manusia ini butuh dengan kebutuhan yang sangat besar terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi hamba-hamba yang merugi apabila kita tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Tabaraka wa taala. Makanya salah satu orang yang rugi, orang yang dipertemukan dengan bulan puasa namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Syaqiya abdun, kata Rasul SAW dalam Sunan Ibnu Hibban dan Musnadul Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, syaqiya abdun, sengsara seorang hamba. Ini doa Jibril. Adraka Ramadana thumma salakha minhu falam yughfar lahu. Dia dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berakhir, dosanya tidak diampuni. Tapi ikhwatal iman, orang beriman selalu bahagia dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Orang beriman yang mana? Orang beriman yang bertauhid kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, dalam salah satu hadis Arba'in Nawawiyah, ya ibn Adam, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh muka bumi ini, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Ini hadis yang menjadikan hati kita bahagia, menjadikan hati orang-orang yang beriman datang dengan sejuta pengharapan. Dosa-dosa mereka diampuni selama mereka menjadi hamba-hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, selama engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku, aku akan mendatangkan sepenuh bumi itu dari ampunanku. Maka ikhwatal iman, dosa kita ini sangat banyak. Kita tidak sanggup untuk menulis lembaran-lembaran yang putih dengan catatan-catatan dosa kita. Maka untuk melebur dosa itu kita butuh banyak berzikir kepada Allah. Salah satunya dengan zikir ini. Dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Kemudian keutamaan yang kedua, zikir ini memenuhi tangan hamba dengan kebaikan. Sai mele na pano umanay si kebagusan, bana luwe membaca zikir la haula wala quwwata illa billah. Selapu temile bagus apa ndai ini? Ndai nara ita mile si cengek lambil barandang si bagus. Ita mile si second ini para jamaah ini. Nah, itu si baru gres. Baru ngeres. Mita dah hama bae. Na baru ngeres doang be. No, bagian. Tapi Nabi SAW mengatakan orang yang ingin memenuhi tangannya dengan kebaikan, dengan zikir yang mulia ini. Dalam hadis Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Al-Muhaqqiq Syu'aib Al-Arnaut, ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, inni la aqra'ul Qur'an. Wahai Rasulullah, aku tahu membaca Quran, saya tidak bisa baca Quran. Famurni bima yujzi'uni minhu. Ajarkan kepadaku sesuatu bacaan yang bisa menggantikan bacaan Al-Quran tersebut. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan kepada lelaki yang bertanya ini, sahabat yang mulia ini, qul, ucapkanlah, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqalaha ar-rajul, maka laki-laki ini langsung membacanya, alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini bacaan bagi orang yang tidak bisa baca Quran dalam salatnya. Tapi jangan dijadikan hadis ini dalil benar. Sahabat doang ngarat dia tahu baca Quran benar. Bitan dia ngombe-ngombe dia dah tahu. Jangan dikatakan demikian, ikhwatal iman. Tugas kita belajar. Meskipun rambut ini sudah beruban, belajar membaca Al-Quran. Kalau sudah memang tutu sampai tono ndek tak tahu-tahu bangga, maka
Sudah uzur itu diangkat dari kita. Yang penting kita sudah belajar. Penting ada ikhtiar, yang penting ada usaha. Jangan tidak ada sampai usaha kita. Nah, sahabat ini diajarkan zikir ini untuk mengganti bacaan apa? Al-Fatihahnya. Yang nggak bisa baca Quran. Akhirnya sahabat ini apa yang dilakukan? Faqabada wa qabada kaffahu wa adda khamsan ma'a ibhamihi. Dihitung sama dia. 1. Ya, dihitung zikir yang tadi. Alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa. Berapa jadinya? 5. Dihitung lewat jadi kelingkingnya dulu terus. Kemudian apa kata sahabat? Ya Rasulullah, hadza lillah fama li nafsi. Wahai Rasulullah, itu semuanya pujian untuk Allah. Mana yang isinya untuk saya? Si zikir bagiannya untuk kita ini yang mana? Nabi ajarkan doa duduk di antara dua sujud apa para jamaah? Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Lagi dihitung sama dia para jamaah. Hitung lagi. Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Berapa? 5. Fantalaqar rajul, maka laki-laki itu pergi sambil dia genggam kedua tangannya begini para jamaah. Regamnya ya ini. 10 mau ku ini yang mana? 10 yang saya dapatkan. Wa qabada kaffaihi jami'an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad mala'a kaffaihi minal khair. Lelaki ini telah memenuhi kedua telapak tangannya dengan kebaikan. Jadi khotal iman, lisan yang bisa berzikir itu subhanallah, itu nikmat yang luar biasa. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Karena rezeki yang sesungguhnya adalah rezeki yang bisa menegakkan agama seseorang. Adapun rezeki yang tidak bisa menegakkan agama seseorang itu bukanlah dikatakan rezeki. Tapi ikhwatal iman, zikir ini begitu mudah untuk diucapkan dalam lisan, tapi berat untuk dikerjakan dan dipraktikkan. Kita lebih suka dengan perkara-perkara sia-sia. Ya. Kita lebih mencintai pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada faidah-faidahnya. Kemudian keutamaan yang ketiga, kalimat la haula wala quwata illa billah di antara al-baqiyatus salihat, amalan yang kekal abadi pahalanya lagi amalan yang salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat ke-46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Dua perkara ini yang banyak manusia berbangga dengannya, yang mereka jadikan perhiasan. Harta dan anak. Orang bangga dengan hartanya yang banyak. Dia merasa hebat, dia sombong dengan hartanya yang banyak. Begitu juga dia merasa hebat dan sombong dengan anaknya yang berhasil dan sukses. Sehingga itu dijadikan perhiasan dunia, kata Allah Rabbul Alamin. Kalau katakan wal baqiyatus salihat,
amalan yang kekal abadi pahalanya lagi saleh, khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala, lebih baik di sisi Allah dari sisi pahala dan dari sisi harapannya. Tapi ketika kita dipilihkan di antara dua hal para jamaah, keuntungan dunia dan keuntungan akhirat, manusia lebih banyak memilih keuntungan dunia. Buktinya para jamaah, ada orang yang jarang rajin ngaji, kapan? Ketika bisnisnya mulai lancar. Kan itu penggitan nangkah sibuk aku ini yang mana? Kemudian sibuk bisnis. Padahal jelas al-baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba, lebih baik pahalanya dan lebih baik harapannya. Makanya Imam Ibnu Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan al-baqiyatus salihat, seluruh amal ketaatan, baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah, itu disebut al-baqiyatus salihat. Amalan si wajib atau amalan si sunnah, ya aran al-baqiyatus salihat. Entah itu amalan yang berkaitan dengan hak Allah ataupun yang berkaitan dengan hak seorang hamba. Ada amal soleh yang para jamaah itu murni kaitannya dengan Allah, seperti sholat, seperti puasa. Tapi ada yang berkaitan dengan makhluk, seperti apa? Sedekah, ucapan yang baik, senyum, dan yang lainnya. Baik. Yang keberapa? 4. Keutamaan yang keempat, kalimat la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Harta karun, salah satu harta karun di dalam surga. Lamun nemele luwe harta karun teh ini aja, ya, luwe ucapan la haula wala quwata illa billah ini. Lagu jumati de na luwe di dunia ini para jamaah deh. Iya. Dikatakan harta karun padahal dari kata qarun. Qaf dirubah jadi kaf. Harta siapa? Karun katanya. Padahal itu penisbatannya kepada siapa? Qarun yang banyak hartanya. Sampai kuncinya aja orang nggak kuat bawa dia para jamaah. Tapi ditenggelamkan sama Allah Azza wa Jalla. Itu manusia para jamaah. Manusia itu senang sama janji yang lebih cepat daripada janji yang belakangan. Makanya manusia itu senang makanan instan. Sebagaimana senangnya janji yang instan, bukan janji yang lama-lama. Makanya Allah katakan kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian itu mencintai dunia yang segera balasannya dan meninggalkan akhirat. Lihat para jamaah, kebanyakan janji pahala amal salih itu kebanyakan kapan? Di akhirat, pahalanya dan ganjarannya serta balasannya. Untuk apa? Memperkuat iman. Semakin kita rajin mengamalkannya, itu menunjukkan semakin kuat iman kita. Karena janjinya tidak kita lihat sekarang, tidak kita rasakan saat ini. Namun kapan? Nanti di akhirat. Sering kita contohkan para jemaah, Nabi mengatakan barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, istana di surga.
Belum naran janji itu di dunia ngumpet ada ini kah? 12 rakaat ku piang ida balik yang mana? Oh, tiada dendek na 12 na siu mah sanggup aku mana? Kenapa? Karena dia segera akan mendapatkan balasan itu. Itu bukti firman Allah, kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Baik. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakunna idza alawna kabbarna. Dahulu kami bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Jikalau kami menaiki sebuah tanjakan, kami bertakbir. Ya, dalam riwayat yang lain, farafa'na sautana bitakbir, kami mengangkat suara kami dengan takbir. Maka Nabi SAW mengatakan, menegur para sahabat, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Daripada asik kita diri dah, pada belik-belik suaranya berzikir ini para jamaah. Sahabat besar-besar suaranya mengangkat, suaranya bertakbir ketika menaiki tanjakan. Apa kata Nabi? Irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian tidak memanggil zat yang tuli, bukan juga zat yang tidak ada. Walakin tad'una sami'an basira. Akan tetapi kalian memanggil zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ini beji-beji beong katulah ke beli-beli ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nang kajenditnya cukup ngadu mik. Iya. Kemudian kata Abu Musa, "Tsumma ata alayya wa ana aqulu fi nafsi." Kemudian Nabi SAW mendatangiku. Aku sedang membaca zikir la haula wala quwwata illa billah. Faqala ya Abdullah bin Qais, wa ya Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah karena ucapan ini salah satu harta karun di antara harta karun yang ada di dalam surga. Semakin luwe ucapan tangano la haula wala quwata illa billah, benesabol lon istana antali surga isi apa? Harta karun. Jangan jadi korun di dunia, jadilah korun di surga dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Taib. Kemudian keutamaan yang lain. Di antara keutamaan ucapan la haula wala quwata illa billah, dia adalah salah satu pintu di antara pintu surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan kepada Ubadah ibn Samit, ala adulluka ala babin min abwabil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu pintu di antara pintu surga? Qultu bala. Sahabat yang mulia menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala la haula wala quwata illa billah. Maka barang siapa yang ingin mengetuk pintu surga, ketuklah dia dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Keutamaan-keutamaan yang lainnya. Tapi yang terpenting dari ini, ikhwatal iman, kita memahami makna ucapan yang mulia ini dan agung ini. Apa maksud dari ucapan la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, sehingga dia memberikan pengaruh yang kuat bagi jiwa kita.
diri kita ketika kita mengucapkannya bukan hanya sebatas ucapan dan suara, hembusan nafas yang keluar dari lidah kita. Lihat para jamaah, kata Syekh Abdul Razak, fahiya kalimatu islamin wastislam, kalimat yang menunjukkan pasrah dan menyerahkan diri kepada Allah. Wa tafwidin wa tabarru'in minal hauli wal quwwati illa billah. Ucapan yang menunjukkan melimpahkan segala urusan kepada Allah, berlepas diri dari segala daya dan kekuatan kecuali kekuatan dan daya yang datang dari Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Hamba tidak sedikit pun memiliki sesuatu yang dengannya dia menyelesaikan urusannya. Ya ikhwatal iman, kita bisa duduk di majelis ilmu ini karena bantuan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membantu kita melangkahkan kaki kita. Karena Syekh mengatakan walaysa lahu hilatun fi daf'i syarrin wala quwwatun fi jalbi khairin illa bi iradatillahi ta'ala. Maka dia tidak memiliki daya, kemampuan untuk menghilangkan suatu kejelekan, dan dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk mendatangkan kebaikan kecuali dengan kehendak Allah. Makanya ikhwatal iman, orang yang beriman itu, seorang muslim itu selalu menyerahkan perkara dan urusannya kepada Allah, sehingga itu yang menjadikan dia hamba yang kuat, karena dia selalu bergantung kepada zat yang maha kuat. Adapun diri manusia sangatlah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka kita butuh kepada bantuan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tahawwula lil 'abdi min ma'siyatin ila ta'ah. Seorang hamba tidak akan bisa merubah kondisinya dari berbuat maksiat menuju ketaatan. Wala min maradin ila sihhatin, wala min wahnin ila quwwatin, wala min naqsin ila kamalin. Tidak akan mampu seorang hamba merubah kondisinya dari sakit menuju sehat, dari lemah menuju kuat, dari kurang menuju sempurna, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Makanya ikhwatal iman, kita ini selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Mengingat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan rahasia kenapa ucapan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah itu dibalas dengan la haula wala quwata illa billah, agar kita diberikan kekuatan untuk memenuhi panggilan itu. Agar kita punya kekuatan untuk mendatangi, menjawab suara azan itu, ikhwatal iman. Itu rahasianya. Oh, jangan kira kita menjadi orang-orang yang rajin beribadah karena kehebatan kita. Enggak, ikhwatal iman, karena bantuan dari Allah. Makanya Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat kedua, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Apa yang Allah bukakan bagi manusia dari rahmat, tidak akan ada yang mampu menahannya. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dihi. Dan apa yang Allah tahan, tidak akan ada yang mampu untuk
untuk memberikannya. Oleh karena itu ikhwatal iman, dalam zikir ini digabung dua hal. La ilaha illallah, kemudian apa? La haula wala quwata illa billah. Ini selaras dengan sebuah ayat yang setiap hari kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah ta'nil ikhlasu lillahi wahdahu bil ibadah. Maksudnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Itu pada ayat iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami beribadah, kepada Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Kemudian setelahnya la haula wala quwata illa billah, ikhlasul isti'anati billah, memurnikan, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan itulah pada potongan ayat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Dan juga mengandung la ilaha illallah tabarru'un minasy-syirk, berlepas diri dari segala kesyirikan. Wala haula wala quwata illa billah tabarru'un minal hauli wal quwwah wat tafwidu ilallah, berlepas diri dari segala daya dan kekuatan dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas menjelaskan makna dari la haula wala quwata illa billah ini. Apa kata beliau? La haula bina alal amali bit ta'ati illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki untuk melakukan ketaatan kecuali atas bantuan Allah. Jadi lamun dek bantu itu si Allah ditagin mampu gawe taat ini para jamaah. Maka enggak ada alasan manusia itu menyombongkan diri, apalagi berbangga dengan ketaatannya, dengan ibadahnya, dengan kebaikannya. Apalagi ini dia tahu aku ngaji wah ini. Anda lupa saudaraku, Allah yang membantu Anda sampai saat ini bisa berada di atas hidayah sunnah, bukan karena diri Anda, bukan karena kekuatan Anda, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wala quwwata lana ala tarkil ma'siyati illa billah, dan kita tidak pernah memiliki kekuatan untuk meninggalkan dosa kecuali atas bantuan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kan ikhwatal iman, ya, inilah rahasia ucapan la haula wala quwata illa billah, agar kita menjadi hamba yang kuat. Bagaimana kita menjadi hamba yang kuat? Dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Bahkan salah satu athar dari salah seorang tabi'in yang mulia Makhul rahimahullahu ta'ala, ya, ucapan la haula wala quwata illa billah ini diperbanyak oleh orang-orang yang sedang sakit, agar dia mampu dibantu oleh Allah untuk memindahkan sakitnya dari keadaan dia sakit menuju dia sehat. Sebagaimana kata Makhul rahimahullah, faman qala la haula wala quwata illa billah wala manja minallahi illa ilaih kasyafallahu anhu 70 baban minad durri adnaha al-faqr. Barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la manja minallahi illa ilaih, Allah akan mengangkat 70 pintu kesulitan
yang paling rendah adalah pintu kemiskinan dan kefakiran. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini, dan berakhir juga penjelasan hadis Ibnu Majah ini, hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Zikir yang mulia ini kita perbanyak. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, dan la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Kurang lebihnya mohon maaf para jamaah yang dimuliakan Allah ya, karena 10 terakhir ini bata ya sekeji pengajian simbe kumbe na sulit ang ulangan para jamaah kumbe na, karena ada adna hal fakr, menghilangkan kemiskinan kan. Lapasnya taib la haula wala quwwata illa billah wala manja minallah illa ilaih. La haula wala quwwata illa billah wala manja minallah illa ilaih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.